warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Hakam, saya dari Universitas Tadulako, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya di sini program PKN angkatan 96. Semester ganjil tahun 2020-2021 dengan tema penguatan masyarakat tangguh yang komunikatif di masa pandemi. Salah satu program saya antara lain sosialisasi dan pengembangan ekonomi kreatif. Salah satu materinya antara lain ekonomi kreatif usaha dagang secara online di masa pandemi COVID-19. Istilah industri kreatif mulai digunakan sekitar 20 tahun lalu untuk menggambarkan sejumlah kegiatan yang mengandalkan ide baru dan dukungan teknologi digital. Industri kreatif ini tumbuh dalam lingkungan ekonomi kreatif atau ekonomi yang memberikan nilai tambah. Pada dasarnya, ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produk yang utama dan didukung keberadaan industri kreatif. Ekonomi kreatif memanfaatkan potensi budaya, kearifan lokal, dan inovasi sebagai sumber ekonomi. Dia salah satu sektor ekonomi yang tumbuh paling cepat dan paling tangguh. Dengan kata lain, ekonomi kreatif menggabungkan industri budaya tradisional, nilai komersial dikaitkan dengan produk budaya dan pemikiran asli, serta bentuk kearifan kontemporer yang didukung teknologi. Dari beberapa sektor yang terdampak COVID-19, sektor ekonomi di bidang usaha menjadi sektor yang paling terdampak karena banyak perusahaan kecil menengah harus memberhentikan karyawannya dikarenakan penurunan pendapatan akibat produk-produk mereka tidak bisa terjual dengan lancar dan berhenti. Di era pandemi COVID-19 saat ini, banyak masyarakat yang merasakan dampak dari penurunan ekonomi. Salah satu hal tersebut ialah perekonomian menurun, pengangguran, pengurangan karyawan, dan putusnya sekolah karena ekonomi orang tua yang tidak mencukupi. Untuk itu, perlu adanya kemajuan yang harus mendongkrak maju usaha, pelaku usaha atau bisnis yang dijalankan. Kemajuan ekonomi digital merupakan salah satu upaya dalam menjalankan bisnis dengan sistem penjualan, yaitu dengan melakukan sistem berbasis online. Teknologi dan informasi telah berkembang pesat. Salah satu temuannya adalah internet. Sukses membawa perubahan pada masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Sistem kerja yang dilakukan akan mengubah omset penjualan di era pandemi COVID-19 saat ini menjadi lebih tinggi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara membuat akun atau media sosial yang paling sering digunakan masyarakat seperti Instagram, Facebook, Marketplace, dan ada juga yang sudah mendaftarkan usaha atau bisnisnya di GrabFood atau GoFood untuk pelaku usaha makanan. Kebanyakan pelaku usaha yang memiliki usaha dagang atau jasa menggunakan metode pembayaran dengan mudah. Metode pembayaran tersebut antara lain M-Banking, Ping Aja, GoPay, Flip, atau metode pembayaran yang sering dilakukan. Hal itulah salah satu cara untuk mempermudah dan menjaga jarak serta mematuhi protokol kesehatan yang sedang diberlakukan saat ini. E-commerce sangat memungkinkan penjual untuk memasarkan produknya secara cepat, mudah, dan gratis dengan mengupload foto produk yang akan dijual dan memberikan deskriptif produk yang didukung dengan recent update iklan yang muncul, tersedianya kontak iklan, dan tersedianya kontrol kualitas terhadap iklan penawaran barang dan jasa. Iklan gratis bagi para pengguna dan cakupan wilayah iklan di seluruh Indonesia. E-commerce, electro-commerce atau e-commerce merupakan konsep baru yang biasa digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada World Wide Internet, atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa atau informasi melalui jaringan informasi termasuk internet. E-commerce merupakan salah satu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen dalam memangkas service cost ketika peningkatan mutu barang dan kecepatan pelayanan. Sistem dagang berbasis e-commerce dapat dijadikan sebagai alternatif bagi petani, dijadikan sebagai media promosi
komunikasi dan informasi serta dapat memotong rantai distribusi pemasaran hasil pertanian. E-commerce dapat berjalan dengan baik apabila dijalankan berdasarkan prinsip 4C, yaitu connection, koneksi, creation, penciptaan, consumption, konsumsi, dan kontrol, pengendalian. Pertukaran belanja online juga mempengaruhi struktur industri. E-commerce telah mengubah cara bertransaksi berbagai bisnis seperti toko agen perjalanan dan penjualan makanan cepat saji. Ekonomi digital. Ekonomi digital atau digital ekonomi adalah ekonomi yang didasarkan pada barang elektronik dan jasa yang dihasilkan oleh bisnis elektronik dan dijualbelikan. Artinya, bisnis dengan produk elektronik dan proses manajemen yang berinteraksi dengan mitra serta pelanggan yang melakukan transaksi melalui internet atau web teknologi. Konsep ekonomi digital muncul di dekade terakhir abad ke-20. Dengan berkembangnya penggunaan internet di sektor bisnis, terjadi perubahan kultur dengan berbisnis seperti hilang atau berkurangnya perantara dalam bisnis sehingga mempersingkat saluran distribusi. Selain itu, perusahaan-perusahaan atau pelaku bisnis Indonesia juga banyak membangun infrastruktur dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bantu dalam menghadapi persaingan ekonomi digital. Dengan adanya persaingan digital tersebut, maka perlu untuk membuat salah satu cara dalam membuat sistem penjualan. Cara yang tepat ialah dengan melakukan survei atau menentukan hal konsep seperti tata kelola akun untuk menarik konsumen, pembeli, pelayanan online yang tidak hanya dipegang oleh salah satu atau dua admin, yang operasional yang tepat, foto untuk menarik konsumen, serta pembayaran yang mudah, adanya sistem COD bayar di tempat. Peran teknologi dengan baik agar era digital membawa manfaat bagi kehidupan. Menurut Musafar, menjelaskan bahwa ekonomi digital adalah ekonomi yang didasarkan pada barang elektronik dan jasa yang dihasilkan oleh bisnis elektronik. Artinya, bisnis dengan produk elektronik dan proses manajemen yang berinteraksi dengan mitra dan pelanggan serta melakukan transaksi melalui internet dan web teknologi. Jadi kesimpulannya adalah agar sebuah produk kompetitif di pasar dibutuhkan ide-ide baru yang kemudian diubah ke dalam realitas konkret untuk memenuhi kebutuhan pasar. Kunci ide baru adalah kreativitas. Kreativitas dikaitkan dengan kualitas sumber daya manusia dan faktor produksi tenaga kerja yang juga mencakup tenaga kerja tanpa banyak kreativitas tetapi efisien. Kreativitas adalah proses mental yang menghasilkan ide-ide baru, konsep baru atau keterkaitan antara ide-ide yang ada. Terlebih lagi, kreativitas menyeratkan penataan kembali informasi yang sudah diketahui untuk mencari tahu apa yang tidak diketahui. Jika hanya mengandalkan pemerintah saja, keadaan tersebut menjadi cikal bakal terciptanya pemikiran dari masyarakat untuk tetap produktif walaupun di rumah saja. Kegiatan produktif juga akan menghasilkan rasa jenuh akibat hanya berdiam diri di rumah saja. Kegiatan produktif yang bisa dilakukan di tengah pandemi saat ini selain untuk mengisi kekosongan waktu juga dengan menghasilkan pundi-pundi rupiah dan membantu perekonomian. Salah satunya dengan berjual online. Hal yang bisa diperjualbelikan seperti produk kecantikan, pakaian, makanan, bahkan produk kesehatan. Terima kasih, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.